Oke semuanya, ya iPad udah hidup lagi dan aku barusan sampai Pontianak langsung ngecas iPad nih guys dan ya kita langsung konten. Oh ya ada tuh kemarin yang kalau nggak salah aku baca di kolom komentar, bang aku di Pontianak bang boleh ketemu nggak? Atau bang aku lagi liburan di Pontianak bang boleh kopdar nggak? Ya jadi bagi teman-teman aku udah sering bilang dari dulu bagi yang berdomisili ya di Kalimantan Barat dan sekitarnya atau di Pontianak yang mau ngajak kopdar, mau ngajak ketemu, mau ngajak trabar ataupun mau ke rumah silahkan ya langsung DM aja ke Instagram aku bang mau ketemu mau apa gitu ya. Nah Instagram aku linknya di kolom deskripsi bagi teman-teman yang lagi di Pontianak atau mau ngajak kopdar dan trabar ya cari-cari duit sampingan feature sekali lah kita minimal satu sinyal ya kan. Bisa bisa banget ya jadi open. Nah nanti kita sesuaikan jadwalnya ya kalau aku nggak sibuk ya pasti gas lah guys apalagi kalau di rumah ya. Kalau di rumahku ya silahkan datang-datang aja gitu. Jadi sekali lagi terbuka untuk siapa aja. Mungkin bagi teman-teman yang ada rencana liburan mau ke Pontianak atau kemana yang Kalimantan Barat dan sekitarnya ya mau trabar juga mau ketemu ya bisa gitu kan. Sekali feature aja deh gitu kan satu sinyal gitu nyoba gitu ya. Nah jadi ada yang nanya juga ya hari ini aku sekalian bahas bang koin apa yang cocok untuk di swing belakangan ya. Nah jadi ini kita akan bahas Bitcoinnya nanti kita akan bahas apa namanya altcoinnya dulu yaitu ada dua altcoin yang sebenarnya aku mau rekomendasikan. Nah sebenarnya ini tuh belum terlambat karena ini tuh baru juga pertengahan Februari dan eventnya itu di Maret semua guys ya. Jadi langsung aja sebelumnya ya bagi teman-teman yang mau trading di Binance ya langsung saja menggunakan kode link referral yang dari kolom deskripsi bagi teman-teman yang belum daftar ya karena dapat 20% bonus kickback dan juga bagi teman-teman yang baru nonton di channel ini jangan lupa dukungannya untuk like dan subscribe dan terima kasih semuanya ya. Nah, Bitcoin hari ini udah 248 barusan dan kita lihat nanti ya apa yang akan terjadi. Oke, kita bahas dulu. Nah, ada dua koin. Yang pertama adalah ya mungkin teman-teman udah tahu juga Ethereum Shanghai Upgrade. Ya, ini aku udah nge-swing dari harga 1600-an sekian kemarin ya. Averagingnya di situ 1580 sampai 1620-an di situ. Ya memang agak sedikit telat karena cepet banget ini Ethereum guys dan susah banget nangkapnya ya tapi nggak apa-apa nanti kalau misalnya ada peluang turun lagi tetap pasti di share kok. Nah jadi ya dia Maret ya Shanghai Upgrade dia akan upgrade lagi akan hard fork lagi ya besar-besaran juga lumayan ya. Apakah yang akan di-upgrade untuk Ethereum selanjutnya ya dia akan upgrade multi-phase upgrade sharding ya sharding itu yang kayak di ZIL guys ya. Nah jadi berapa lama ini akan ini udah lewat ya. Ini udah lewat. Nah, pokoknya apakah Ethereum akan $2.000 ya sebelum Maret? Ya, jadi intinya kayak gini ya. Ketika kalian dengar suatu news ya langsung beli di situ. Karena apa? Karena ketika hari menjelang dekat news itu biasanya itu dump gitu. Jadi kalian yang mau misalnya nih eventnya tanggal 20, kalian belinya di tanggal 16 atau tanggal 15 sudah pasti di situ udah koreksi. Kenapa? Karena orang udah pada jual. Jadi misalnya eventnya tanggal 20 ya kalian belilah sebulan sebelumnya atau tanggal 1 lah kalian beli karena kalian pasti masih dapat kebagian short rally-nya gitu. Nah, tapi kalau untuk aku Shanghai Upgrade ini kan salah satu event besar ya Ethereum apalagi kayak Ethereum merger kemarin yang terbang banget Ethereum sebelum akhirnya ikutan crash sama kayak Bitcoin ya. Nah, jadi kalau menurut aku apalagi di fase akumulasi ini Ethereum bisa aja tembus di $2.000, tapi bukan di bulan depan, bisa aja setelahnya di kuartal kedua. Karena mengingat harga Ethereum yang sekarang ini kalau kita perhatikan ya, Ethereum ini ya gimana bilangnya ya harganya mungkin memang kurang lebih sama kayak Bitcoin dan udah 1.700-an lagi ya. Nah, lanjut. Ethereum sekarang ada di 1.700-an. Nah, aku kemarin ambilnya tuh di sekitar udah averaging dari sini ya. Sini dapat satu. Oh iya, sorry guys, 1.500-an guys, bukan 1.600-an guys. Ya. Dan kalau kita perhatikan ya, ini aku udah pernah target Bitcoin apakah bisa balik ke sini lagi dan kayaknya tuh mustahil banget ya untuk balik ke situ. Di sini aja kemarin udah diskon yang cukup besar sih 400-an tapi nggak dapet ya karena langsung langsung mantul dengan sepersekian instannya. Jadi cuma dapatnya bagian sininya nih yang pas dia turun koreksi di sini ya nih ya. Nah, jadi untuk Ethereum 1.700 dekat dengan 2.000 itu ya kalau dibilang dekat banget guys ya. Kurang lebih ya sekitar 300-an dolar lagi. Dan apalagi kalau news Ethereum itu biasa tuh gila gegahar parah terbangnya tuh gila-gilaan banget untuk Ethereum ya sekali lagi ya untuk Ethereum.
Bisa aja nanti Bitcoin koreksi, Ethereum malah terbang kayak di tahun kemarin pas dia hard fork ya, upgrade 2.0. Nah itu kan bisa juga ya, Ethereum masih rally sebulan gitu kan, Bitcoin udah koreksi sideways, yang mana nanti ya Ethereumnya lebih dominan gitu, naiknya tuh lebih dominan daripada si Bitcoin, karena biasanya kan Bitcoin dulu lebih dominan baru Ethereumnya sebagai altcoin major. Nah jadi kalau aku sih ya mau market gimana pun di Maret nanti aku tetap hold si Ethereum ini. Oke. Next ada di sini ZIL. Nah bagi teman-teman yang nggak tahu, ZIL ini sempat menggeparkan kita di tahun 2022 kemarin. Karena apa? Karena dia sempat hampir all time high di antara semua koin yang koreksi udah parah banget guys ya. Kita lihat nih historicalnya di weekly. Ya. Nah, kemarin tuh dari sini tuh. Nah, ini karena apa? Karena mereka merilis teaser baru video doang dunia Metropolis ya, Metropolis World atau metaverse-nya ZIL, dan itu tuh gila banget ya. Udah mendekati ATH kemarin di 0,2, ATH-nya kan di 0,25 sekian ya. Ini di 0, ya kalau ukuran bearish ini gila. Kenapa? Ya ini kalian bisa lihat di tanggal Maret, di bulan Maret itu Bitcoin itu koreksinya gitu. Tapi ZIL itu gila terbang banget guys, dan siapa yang menyangka dia bakal segini tingginya ya. Bahkan yang sangkut dari pas 2021 aja ya, dia tuh masih kejemput. Kayak teman aku kemarin beberapa sempat exit dia di sini kemarin pas sangkut ZIL. Tapi ya kalau untuk sekarang oke aja kalau teman-teman mau beli. Karena apa? Karena ini masih di bawah banget, dan ini tuh kurang lebih di harga sekitar November 2020 lalu, mendekati harga yang kemarin di 500 perakan. Nah aku emang udah ambil dari harga 400-an sekian kemarin, dan rencananya memang aku hold. Karena apa? Karena ZIL itu kalau sekali terbang ya terbangnya tuh gila gitu. Tapi kalau misalnya ya nggak terlalu apa ya, dia memang lambat. Memang kayak gitu sih sifatnya. Karena aku udah kenal banget. Aku main ZIL dari 2020 juga guys. Ya kalian bisa lihat ini seberapa boring sideways-nya di sini di 2020 ya. Nah 2020 ini kalian bisa bayangkan berapa boringnya sideways-nya di sini. Ya kemudian baru naik dikit. Ini kalau altcoin lain udah tinggi tiangnya. Tapi kalau ZIL masih gini-gini aja nih. Nah di 2021 baru dia rally. Nah targetnya untuk berapa? Targetnya untuk tahun ini ya. 2025 aku targetkan ZIL itu di 0,3. Kenapa ya? Kemarin kan di 0,25 ya, itu udah sulit juga. Nah ada yang target sampai 0,5, tapi ya aku 0,3 aja mungkin aku udah jual sebagian. Nah jadi sekali lagi ini di swing aja. Karena apa? Karena ini kan yang ya kalian bisa baca sendiri lah. Rolling Thunders mengacu perusahaan game. Jadi gamenya tuh gamenya tuh keren guys. Kalian bisa cek nanti di Instagramnya ZIL, itu keren banget gamenya. Sama di YouTube-nya ada game perang-perang, aku lupa namanya apa. Kemudian dia sekalian ada decentral apps, yang mana nanti kita bisa bikin aplikasi dan game di Zilliqa-nya itu sendiri. Kalau sekarang kan masih dapps-nya doang ya. Nanti kita bisa bikin game juga, dan juga Web3 ya, yang mana kalian tahu Web3 adalah kemajuan daripada Web 2.0 yang sekarang. Nah kalau menurut aku ini ya udah deh, suatu saat nanti kalau pasti terbang kalian udah nggak perlu FOMO mau nanya kira-kira tunggu koreksi di berapa, beli di berapa. Karena apa? Karena kalian udah punya di portofolio dan kalian udah siapkan jauh-jauh hari. Kalian cicil aja, nggak perlu kalian beli instan sekaligus ya. Kalian beli misalnya hari ini tunggu koreksi, beli $50, kemudian besoknya $50, atau sesuaikan dengan modal kalian. Kalian punya modal cuma 3 juta ya, bagi 500.000. Sekali lagi ya, ini DCA ini banyak orang yang salah. DCA itu kan kalau dalam keadaan turun, aku sih bukan nyebutnya DCA tapi averaging down ya, averaging down. Banyak orang yang nambah muatan dalam keadaan profit, itu sebenarnya kalau menurut aku salah. Itu averaging up itu rugi. Kenapa? Karena harga yang di bawah itu sayang banget tuh. Ya, kalau aku misalnya misalnya udah beli nih ya. Misalnya aku mau beli 5 juta, tapi baru beli 2 juta. Tapi harganya udah terbang, aku nggak masukin lagi. Kenapa? Sayang banget. Ya udah biarin aja, berarti segitu aja rezekinya. Kalau kalian malah nambah averaging up, suatu saat dia tiba-tiba reversal, nah malah sangkut guys ya. Jadi itu ya strategi yang cocok. Jadi kalau averaging itu belilah ketika kalian udah beli harganya turun. Jangan kalian harganya naik kalian malah beli lagi atau tambah muatan, atau karena nggak puas dengan yang kemarin, itu salah. Kecuali belinya lebih sedikit daripada harga yang kemarin, oke. Karena orang biasa beli 1 juta ya tiba-tiba terbang baru nambah 3 juta lagi, itu kan salah. Itu artinya sama aja kalian beli di current price atau harga mendekati dengan yang kemarin, nggak ada bedanya, bukan averaging namanya, oke. Nah kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kita lanjut bahas ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sendiri ya kalau aku lihat ya masih sama-sama aja gitu ya. Dia belum berhasil tembus ke belum berhasil
break ke titik merah. Jadi kalau ada yang bilang wah ini bakal 26, 2 berapa ya, PR-nya cuma satu lah, dia harus tembus di 252. Sekali lagi ya, harus tembus resisten di 252 ini. Karena kalau nggak close di atas 252, close itu gimana sih maksudnya bang? Close itu artinya dia close candle. Candlenya tuh berhasil bertahan di sini minimal. Dia baru bisa ke 26. Nah itu aja PR-nya. Karena banyak yang bilang ini bakal 26, 27. Tapi kalau aku pribadi kayaknya ini belum mampu menembus 25.000. Tapi ya besok karena closing candle kita lihat aja apakah mampu tertembus 25.200 ke 26 baru balik arah. Nah, untuk saat ini aku masih sama on the same plan ya. Tapi di sini bedanya cuma si Bitcoin ya. Nah, di sini aku kemarin kan pakai MA200 ya. MA200 kan di sini nih, di area titik ini nih ya. Kemudian kalau aku sekarang aku tambah lagi pakai EMA200 dan EMA200-nya itu di sini. Nah, jadi ini adalah support yang cukup kuat untuk Bitcoin ya, itu di area 226 dan 222. Apakah Bitcoin berhasil mempertahankan areanya di antara EMA200 dan MA200-nya di situ? Kita lihat jawabannya besok karena berhubungan besok adalah close candle. See you in the next video. Bye bye.